Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak cintai, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring, yaitu dalam jaringan. Mohon dimaklumi bahwa pada kesempatan pembelajaran ini kita tidak bisa bertatap muka sebagaimana mestinya karena masih pandemi. Ya. Walaupun demikian, baik Bapak akan mencoba menjelaskan tentang pelajaran kelas 8 pada kesempatan hari ini seni budaya. Ya. Harap dimaklumi bahwa berkesenian itu tidak terbatas umur dan tidak terbatas waktu, karena kita setiap kali berkesenian, apakah itu seni rupa, apakah seni musik, seni tari dan sebagainya, itu sebagian daripada jiwa kita, jiwa seseorang atau jiwa manusia yang harus dipelajari secara sedini mungkin. Nah, baiklah, pada kesempatan hari ini atau pertemuan yang pertama ini, Bapak akan menjelaskan tentang menggambar model. Nah, ini apa sih menggambar model? Tadi waktu kelas 7 ada perbedaan antara menggambar dan melukis. Nah, ini Bapak akan terangkan nih, pengertian dulu. Kalau melukis adalah menciptakan. Ya, menciptakan, menggambarkan dalam bentuk 2 dimensi yang belum ada, yang berupa gambar. Nah, dan hasilnya itu tidak perlu sama dengan apa yang dikatakan dengan gambar. Nah, ini tentang pengertian melukis. Karena melukis itu mengandalkan gaya imajinasi atau mengutamakan imajiner seseorang atau seorang seniman dalam melukis. Contoh melukis misalkan, ada seorang yang berkegiatan menggambar misalkan di pantai. Nah, di pantai orang bawa bawa alat gambar melukis, padahal di pantai itu ada apa? Ada laut, ada air, ada tumbuh-tumbuhan misalkan, ya. Ada orang bermain-main. Tapi pas dilihat gambarnya bukan gambar lautan, bukan gambar gunung, bahkan dilihat gambar sawah. Betul tidak? Sah tidak? Sah. Kata Bapak sah. Karena orang tersebut kegiatannya bukan menggambar, tapi melukis, sedang melukis. Jadi melukis itu menciptakan pengalaman yang dia lihat, yang dia rasakan, dituangkan dalam bentuk media 2 dimensi atau seni murni. Itu melukis. Tadi katakan Bapak, melukis hasilnya tidak akan sama dengan gambar model yang sekarang kita bahas. Nah, kalau gambar model, segala sesuatu harus ada prinsip, harus ada aturan. Ya. Menggambar model memindahkan objek ke dalam bentuk 2 dimensi. Objek atau model, misalkan kita ngambil objek apa? Objek kotak kapur lah misalkan, disimpan di meja. Nah, kita tiru seobjektif mungkin, dipindahkan ke dalam bentuk 2 dimensi. Apa yang dikatakan 2 dimensi? 2 dimensi adalah yang punya ukuran lebar kali panjang. Itu 2 dimensi. Yang muka datar, permukaannya datar. Beda dengan 3 dimensi. Jadi memindahkan benda atau objek, atau modelnya, model apa saja boleh, silahkan cari sendiri. Memindahkan bentuk objek atau model ke dalam bentuk 2 dimensi dengan cara menggambar. Ini. Dan hasilnya nanti, apa yang dilihat, dari pandangan melihatnya, mau dari samping, mau dari depan, mau dari belakang, terserah. Harus persis sama hasilnya. Itu yang dimaksud menggambar model. Ya. Nah, ini. Kenapa demikian? Ya beda. Ya.
Menggambar namanya juga. Misalkan kita menggambar modelnya model kucing. Ya. Lamun kucing eueuh ceulian sabeula. Karena model-model kucing kan ada kan. Orang banyak pelukis, namanya pelukis kalau tidak salah. Pak, tolong gambarkan kucing kesayangan saya. Tapi kucingnya itu tidak ada kupingnya sebelah. Wayahna tukang gambar kudu ceulian sabeula. Ulah diayakeun. Karena kita bukan kegiatan melukis, tapi kegiatan menggambar. Nah ini tempatnya menggambar bebas di mana saja. Ya. Yang penting aya model, aya objek yang digambar, misalkan. Nah ini ya, dikatakan di studio boleh, lukis, gambar boleh, nggak cuma perbedaan cara prakteknya saja atau hasilnya yang dibedakan antara melukis dan menggambar. Ya, ini menggambar model. Nah, menggambar model ada prinsipnya di sini. Ya. Tadi. Bentar ya. Up. Nah. Prinsip menggambar model. Nah, di sini prinsipnya ada. Nah. Ada prinsip-prinsip menggambar model. Nah, pertama ada proporsi. Apa yang dengan proporsi? Yang dimaksud proporsi dalam menggambar adalah perbandingan, ya, atau keseimbangan. Ya. Proporsi, perbandingan antara gambar satu dan gambar yang lainnya, itu dikatakan proporsi. Contoh misalkan, ya, kalian mau menggambar, misalkan orang lagi naik motor, ya. Bapak ya makai kursi roda ya, sebut setengah cilaka, tabrakan, motor, suku nepotong, tong heran. Bapak makan iya, diuk iya. Nah, kalau bapak misalkan komposisi ya, bapak dengan kursi, ya sesuai tidak? Ya, misalkan sesuai jelas. Nah, kalau yang mengenai proporsi ini misalkan kalian mau menggambar orang lagi naik motor, hati-hati. Gede motorna, gede jelemana numpakna. Nah, jadi yang dikatakan proporsi perbandingan. Perbandingan antara benda yang lain dengan benda yang lainnya. Benda yang satu dengan benda yang lainnya. Itu perbandingan. Ya. Contoh lagi, misalkan proporsi jelema menggambar manusia. Kan. Biasanya dalam proporsi ada gambar sketsanya, kalau menggambar manusia ada sketnya. Misalkan kalau tangannya ulah ponok teuing, ulah panjang teuing, harus seimbang. Nah, dikatakan proporsi itu prinsipnya seimbang, keseimbangan. Ini ya. Dua, misalkan ada komposisi. Nah, apa sih komposisi? Tata letak model dalam menggambar ada tadi coba ada kata keseimbangan. Ada komposisi di sini ada 3 ya. Komposisi di sini ada 3. Ya. Nah, keseimbangan ada 3. Nah, ada komposisi 1, ada komposisi simetris. Ya. Komposisi B, komposisi asimetris. C, komposisi sentral. Yang ketiganya mempunyai arti. Apa yang dimaksud dengan komposisi simetris? Nah, komposisi simetris adalah kita menggambar, lihat kiri kanan. Misalkan menggambar penghapus dan potlot. Lihat kiri kanan. Apa yang dimaksud kiri kanan itu? Ya, apa sudut pandangnya yang kiri, yang kanan itu harus sama. Ya. Misalkan begini, kita menggambar penghapus, yang satu dengan yang tadi yang pulpen, menggambar penghapus dan pulpen. Ya. Penghapus dan pulpen besar mana? Di sampingnya di mana? Di pinggir mana? Di belah mana pinggirnya? Kanan misalkan.
Lihatnya belah mana? Belah kanan. Harus diseimbangkan. Ini yang dikatakan dengan komposisi komposisi simetris. Harus perhatikan kiri dan kanan. Bisalah kalau tidak simetris berarti pandangan kita akan janggal melihatnya. Yang kedua, komposisi asimetris. Apakah asimetris? Sama, peletakan kedua gambar dengan pola yang sama, cuman bedanya tidak seimbang, tidak memikirkan keseimbangan kiri dan kanan, tidak memikirkan ini besar atau kecil. Begitu caranya kalau asimetris. Serah nyimpannya mau di mana, tapi masih ada kesesuaian. Walaupun tidak simetris, yang kita mengandung asimetris, tapi gambarnya tetap kelihatan bagus, tidak monoton. Tadi ada iramanya. Nah, lagi terus itu yang dimaksud asimetris. Yang sentral, tadi 3 yang sentral, komposisi sentral. Seperti tadi kita menaruh menggambar model, ada yang terpusat. Misalkan begini, kita menggambar kotak tadi kubus penghapus, dikelilingi oleh pensil, penyerut, penggaris. Nah, ini yang dikatakan komposisi sentral. Induknya di tengah, nah anaknya di yang mengelilingi atau seperti kerucut, semacam kerucut gitu, atau lingkaran. Jadi induknya ada di tengah. Ini yang dikatakan komposisi sentral atau melingkar. Nah, jawaban komposisi itu yang harus diperhatikan dalam menggambar bentuk. Tidak boleh tidak. Itu yang namanya komposisi. Nah, keseimbangan apa? Balance. Keseimbangan simetris, keseimbangan asimetris, keseimbangan sentral. Ada kan unsur-unsur. Unsur-unsur dalam menggambar bentuk. Nah, ini tadi prinsip menggambar model. Sekarang ada unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah bagian-bagian untuk menggambar yang ditempelkan dalam satu gambar. Misalkan ada unsur titik. 1 unsur titik. Nah, unsur titik. Ada unsur garis. 2. 3. Ada unsur bidang. 4. Bentuk. 5. Ruang. Tekstur, warna, dan sebagainya. Ini yang harus kita perhatikan dalam menggambar bentuk. Kalau misalkan unsur titik, titik itu, kalau kita praktek mudah tik. Nah, itu berarti unsur terkecil, unsur yang paling sederhana dalam menggambar. Kalau berkumpul satu titik, dikumpulkan bisa membuat gambar atau bisa membuat garis. Nah, ini satu unsur. Kedua, apa? Unsur garis. Garis apa? Garis ada yang lurus, ada yang lengkung, ada yang spiral. Ini pengertiannya. Garis. Nah, ini. Nah, sekarang bidang. Bidang apa? Bidang ada geometris, ada bidang lingkaran, ada bidang kotak, ada bidang persegi panjang, ada bidang tidak beraturan. Misalkan contoh batu bidangnya apa? Misalkan alam bidangnya apa? Kan tidak beraturan. Ini yang dikatakan bidang-bidang. Tapi semuanya mempunyai permukaan sebagian besar bisa itu modalnya untuk menggambar bentuk. Nah, ini misalkannya. Tadi bidang. Yang ruang. Ruang itu apa sih? Ruang itu apa sih? Ruang. Ruang adalah, bawa macakalanya. Ruang. Ini yang dimaksud ruang, tempat kita menggambar. Ukuran tadi 2 dimensi. Tadi memindahkan
gambar bentuk 3 dimensi ke dalam ruang dua dimensi. Ini dalam menggambar bentuk ada ruangnya, yaitu ruang 2 dimensi. Ukurannya panjang kali lebar dan permukaannya datar. Itu ruang daripada tempat kita menggambar 2 dimensi, ya. Ada ruang. Sekarang ada tekstur. Ruang. Nah, tekstur apa? Tekstur kalian dengan kasat mata kalian pun dapat melihat tekstur. Teksturnya misalkan kita menggambar tadi gambar kubus ya, kubus tempat kapur misalkan kubus. Nah, teksturnya apa? Kelihatannya apa teksturnya? Misalkan kalau benda-benda biasanya teksturnya yang nyata. Kalau tempat kapurnya dari kayu itu bertekstur kasar, misalkan. Satu, ya. Tekstur yang nyata. Tekstur melihat keadaan benda yang sebenarnya. Tekstur itu sifat benda, ya. Kalau kaca misalkan licin dan herang bentrang misalkan. Itu kaca. Besi teksturnya berat, benar berat. Nah, tekstur atau melihat bahan yang digunakan. Misalkan tadi tempat kapur dibuatnya dari plastik. Apa yang dilihat teksturnya? Itu rata, licin, atau berat. Nah, misalkan ada lagi tekstur yang semu. Ya. Tekstur yang semu biasanya menipu mata kita, sehingga kasar, tapi pas dicabak rata. Banyak yang sekarang yang dibuatan tekstur semu. Biasanya buatan-buatan dari plastik. Ya. Juga berat, hampang. Nah, contoh dalam film-film, misalkan dalam kegiatan film memilem, ada balok kayu, jika kayu. Padahal yang dibuat adalah styrofoam, pas. Itu tekstur yang menipu, nama juga tekstur semu. Ya. Nah, ini yang dikatakan dengan tekstur, ciri khas barang, ya. Ciri khas barang permukaannya kalau kita lihat, kalau kita pegang, itu yang dikatakan dengan tekstur. Ya. Nah, lihat. Terus ada lagi, tidak kalah penting, warna. Warna itu apa? Warna, misalkan, ya, suatu yang diterapkan yang berkaitan dengan bidang cahaya atau gradasi. Ya. Warna, kalau satu gambar misalkan ada warnanya. Warna itu untuk memperindah suatu produk gambar, enak dilihat, kesatuannya utuh dan bisa menyatu dengan gambar tersebut. Contoh, warna itu ada 3. Ya. Tadi kalian udah nanti kemarin waktu kelas 7 sudah beritahu, ya. Ada warna primer, ya. Ada warna sekunder, ada warna tersier. Ini sudah diterangkan, tidak usah dibahas lagi, ya. Apa warna sekunder, apa warna primer, sekunder dan tersier. Ini, ya. Nah, warna itu mendukung satu kesatuan yang utuh tadi, ya. Apa sih manfaat dari warna tersebut? Ya. Nah, kalau misalkan gambar tidak memakai warna, kelihatannya akan monoton. Tadi apakah ini terbuat dari kayu atau benda keramik atau benda semacam dari kaca. Nah, ini ada faktor-faktor warna yang mempengaruhi dalam gambar tersebut, terutama dalam gambar model, karena bahan-bahannya berbeda-beda, ya, teksturnya, bahannya, apa dari karton, apa dari plastik, apa dari besi, apa dari kayu, ya, dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan dalam menggambar model, ya. Awas tadi. Terus warna tekstur udah, ya. Nah, ada lagi prinsip yang satu, prinsip yang dianut oleh gambar model, prinsip gelap terang. Apa gelap terang? Nah, berkaitan tadi dengan warna, dengan cahaya. Biasanya dengan cahaya di mana penempatan model atau objek gambar.
Misalkan menyimpan kotak kapur yang akan digambar dalam meja yang terkena cahaya sebelah mana? Apakah sebelah utara? Apakah ada sebelah timur cahayanya? Bukan ada yang cahaya. Nah, yang kita ingat atau yang kita lihat, ya, yang benda yang terkena cahayanya itu apa? Yang hitam. Itu benda berarti benda tidak terkena cahaya. Yang putih benda yang terkena cahaya. Cahaya jatuh tidak akan jauh dari benda tersebut, pasti menimpa benda tersebut. Itu cahaya. Nah, dengan adanya cahaya atau gradasi warna cahaya akan menimbulkan kesan ruangan atau menimbulkan kesan perspektif. Nah, perspektif. Jadi seperti ada ruangan-ruangan, terus ada bayangan-bayangan. Ini fungsinya cahaya. Jadi usahakan gambar yang indah, gambar dekat cahaya. Ulah ini poek ngagambar misalkan. Nah, misalkan kata cahaya yang terang ngagambar. Di samping bagus pencahayaan, di samping keduanya bagus untuk gambar tersebut, bagus kelihatannya. Jadi ada kalanya gambar bentuk yang betul-betul pencahayaan yang bagus, pewarnaan yang bagus, irama yang bagus, harmonisasinya yang bagus, bisa seperti hidup. Ya, ini seperti hidup. Nah, ada gambar yang poek, tapi cahayaan, berarti itu gambar siluet. Banyak sekarang gambar-gambar yang aduhai, yang poek misalkan, berarti gambar siluet, ya, tidak terkena cahaya. Nah, walaupun tidak terkena cahaya, ada seketika mau gelap teuing atau damereun. Nah, ini yang dimaksud dengan menggambar model. Jadi prinsipnya menggambar model itu memindahkan barang 3 dimensi atau memindahkan model 3 dimensi atau objek 3 dimensi ke dalam bentuk 2 dimensi tadi, ke dalam ruangan 2 dimensi, yang artinya 2 dimensi mempunyai ukuran panjang kali lebar dengan pembukaan datar yang hanya bisa dinikmati dari arah satu pandangan saja, dari depan saja, tidak bisa dilihat dari pinggir, dari belakang, itu tidak bisa. Prinsip 2 dimensi itu, ya, bisa dilihat hanya dari arah depan saja. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan menggambar model, ya. Menggambar model di samping warna dan sebagainya harus bisa kita memanfaatkan ini. Ya. Nah, ini mungkin sekian penjelasan dari Bapak tentang cara menggambar model atau memindahkan bentuk benda 3 dimensi ke dalam 2 dimensi. Kalau 3 dimensi mah punya ukuran atau punya volume, nyata bentuknya, ya. Kalau gambar hanya pandangan saja dipindahkan, ya, ke dalam bentuk 2 dimensi. Jadi menghasilkan gambar yang betul-betul mirip tadi kata Bapak. Menggambar dan melukis kesimpulannya beda. Ari hasilnya melukis mah tidak sama pun tidak apa-apa dan mengandalkan imajiner hungkul. Tapi menggambar mengandalkan mata, pandangan, kudu benar-benar. Misalkan lamun ucing eueuh ceuleuh sabelah, kudu eueuh sabelah. Ulah coba-coba merekayasa. Lain lagi ceritanya. Lamun ucing sabelah, eueuh ceulian sabelah misalkan. Kuanta di ceulian. Nah, ini berarti gambar stilasi atau menggayakan. Lain dikit dibahasna eta mah. Nah, ini yang dimaksud menggambar model. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan Bapak kali ini kalian bisa mengerti, bisa memahami. Contohnya benda bisa kalian lihat di mana saja atau ngambil di mana saja untuk bendanya, dan insya Allah minggu depan kalian akan mencoba menggambar model dengan menggunakan prinsip dan unsur-unsur gambar. Paham? Nah, untuk tugas kali ini Bapak tugasnya hanya 2 saja, ya. Nanti menjelaskan tentang unsur dan prinsip 2 saja. Nanti dikumpulkan melalui wali kelas masing-masing, dikumpulkan kepada Bapak. Ini prinsip apa? Tujuan prinsip atau fungsinya prinsip. 2, apa fungsi? Ya. Prinsip dan unsur. Maaf. Prinsip dan unsur. Minggu depan. Di samping kita nanti akan melatih mencoba menggambar bentuk. Ya, demikian.
penjelasan Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tidak bisa berinteraksi dengan kalian, Bapak tidak bisa berdiri, maklum Bapak begini adanya, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.